Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Maharani dari kelas 11 MIPA B. Saya akan membacakan pidato tentang perilaku sosial remaja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua selalu diberi nikmat, sehat hingga detik ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang dampak COVID-19 bagi perilaku sosial remaja. Kita semua mengetahui bahwa saat ini ada sebuah wabah yang menggemparkan Indonesia, bahkan juga menggemparkan dunia, yaitu wabah virus corona. Wabah ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan banyak sekali memakan korban. Dengan adanya wabah ini membuat pemerintah menggerakkan seluruh tenaganya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah memerintahkan masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang genting. Semua merasakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan ini, dari dampak negatif maupun dampak positif. Salah satunya adalah para pelajar yang selalu melakukan sekolah secara daring atau secara online. Kira-kira kurang lebih 8 bulan kita semua belajar dari rumah. Tentunya kita pasti merasa bosan dan sangat jenuh akan hal ini. Berbulan-bulan belajar dari rumah tanpa teman, tanpa guru, dan hanya gadget sebagai pendamping kita selama belajar dari rumah. Seringnya para pelajar berdiam diri di rumah membuat para pelajar mencari kesibukan lain dengan cara memanfaatkan gadgetnya, seperti bermain game online, bermain sosmed, streaming film, dan lainnya. Tidak jarang para pelajar kini merasa malas belajar dan mengerjakan tugas. Semakin lama pelajar bermain dengan gadgetnya membuat mereka semakin jarang untuk belajar dan kurang interaksi sosial dengan keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan dampak dari belajar dari rumah. Sistem dari pembelajaran online ini menurut saya juga kurang efektif, karena guru tidak memberikan penjelasan secara langsung dan hanya memberikan materi dan tugas secara tertulis. Banyak sekali keterbatasan yang dialami dalam pembelajaran online ini, membuat kita sebagai pelajar menjadi jenuh dan melarikan diri ke dunia pergadgetan sebagai hiburan. Saat pelajar sudah nyaman dengan hiburannya, yaitu gadget, membuat mereka menjadi lupa waktu. Pelajar akhirnya cenderung cuek dengan lingkungan sekitar. Mereka malas mengerjakan tugas, malas membantu orang tua, bahkan malas melakukan aktivitas yang seharusnya positif bagi mereka. Hal ini dapat merubah perilaku sosial mereka. Mereka yang biasanya dapat berinteraksi dan melakukan segalanya dengan bebas, kini hanya bisa berdiam diri di rumah dengan gadget sebagai pasangannya. Namun, belajar dari rumah tidak hanya berdampak negatif, ada juga dampak positifnya. Kita sebagai pelajar dapat memanfaatkan waktu kita selama di rumah aja menjadi produktif dan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Banyak juga dari pelajar yang memanfaatkan hal tersebut dengan cara berbisnis online. Karena tidak adanya uang jajan yang biasanya diberikan, kini pelajar mencari alternatif lain dengan cara berjualan online. Hal ini merupakan dampak positif dari berdiam diri di rumah. Hal ini dapat membangun jiwa-jiwa pengusaha dari pelajar, menjadikan pelajar mencintai produk dalam negeri. Dari yang dahulu selalu meminta uang jajan kepada orang tua, kini mereka telah bisa menghasilkan uang dari penghasilan usaha online mereka. Tak hanya itu, di rumah aja juga bisa membantu kita untuk meringankan beban orang-orang di luar sana. Dengan adanya pandemi ini, membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, dan perekonomian masyarakat pasti terganggu. Dari kejadian ini membuat kita sebagai pelajar dan masyarakat menjadi merasa iba
dan akhirnya melakukan penggalangan dana atau donasi untuk membantu masyarakat lain yang terkena imbas dari adanya pandemi ini. Dengan donasi ini pun kita juga dapat membantu para pekerja medis yang tengah berjuang di tengah pandemi ini. Dan banyak hal positif lainnya yang dapat kita contoh dan ikuti dari pandemi ini. Disinilah kita dapat simpulkan di masa pandemi ini dampak negatif dan positif banyak terjadi. Salah satunya berdampak pada pelajar yang melakukan sekolah secara online di rumah. Maka dari itu kita sebagai pelajar harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan berusaha untuk menjadi produktif agar di masa belajar di rumah saja tidak menjadi sia-sia. Sekian pidato dari saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengambil poin penting dari pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.